Yo guys, yuk kita berhenti main-main. Kita cuma tinggal seminggu lagi dari pertandingan yang bisa dibilang paling emosional dalam satu generasi. Pertandingan WWE terakhir John Cena di Saturday Night Main Event. Kalian pasti bisa merasakannya kan, aura perpisahan itu. Tapi dengar ya, ini bukan tentang bagaimana Cena akan pergi, ini tentang siapa yang dia angkat saat dia keluar. Lawan dia adalah The Ring General Gunther. Sosok yang kelihatan kayak ditempa di ruang bawah tanah dan bertarung kayak kaisar era modern. Semua orang berharap banget hasil fairy tale, kemenangan sekali lagi buat sang god, tapi aku di sini buat bangunin kalian semua. Ceritanya udah ditulis. C-Nation sebentar lagi akan jadi Gunther Nation. Aku punya 4 fakta dari cara WWE bercerita yang membuktikan John Cena akan dipin, kalah di pertandingan terakhirnya, dan kasih kunci kerajaan itu ke Gunther. Kita mulai dari orangnya sendiri. The franchise player, juara dunia 17 kali, John Cena. Kita kenal dia, kita tumbuh besar bareng dia, dan kalau kalian perhatiin, retirement tournya yang bertajuk The Last Time Is Now itu, Cena enggak datang buat pamer atau cari nama. Dia datang buat membangun. Dia udah ngomong berkali-kali, tugasnya sekarang adalah mengangkat generasi berikutnya. Itu tanggung jawab dia. Coba pikirin, siapa lagi di roster yang cocok dengan cetakan talenta yang asli, yang dijaga, dan muncul sekali dalam sedekade selain Gunther? Nggak ada. Cena nggak minta kemenangan feel good melawan mid-card guy, dia minta momen main event melawan masa depan perusahaan. Ini adalah angle pengorbanan diri yang paling tinggi. Cena rela merusak rekor sempurnanya demi mengukuhkan monster baru. Ini bookingan level dewa, bukan sekedar sentimen. Cena nggak minta menang, dia minta kalah demi kebaikan bersama. Itu hal paling tulus yang bisa dilakukan oleh The Ultimate Good Guy. Dan itu ngebawa kita ke tanda terbesar dari semuanya. Ingat perasaan ngeri itu waktu Gunther pensiunin Goldberg pertengahan tahun ini? Itu bukan cuma pertandingan, itu sebuah pernyataan. The Ring General nggak cuma ngalahin legenda, dia mengakhiri karir mereka. Dia udah amankan satu Hall of Fame scalp. Apa kalian benar-benar percaya Triple H dan tim kreatif bakal bikin dia sukses dengan Goldberg, terus gagal di John Cena? Jelas enggak. Mari kita bedah logika bookingannya. Sejak Gunther kembali, Gunther itu disajikan sebagai kekuatan yang nggak bisa goyah. Dia selalu menang bersih dengan full otoritas. Kalian nggak ngebangun mesin penghancur kayak gini cuma buat dia kalah sama part-timer usia 48 tahun yang lagi sibuk syuting film. Soalnya ngalahin John Cena, wajah paling dikenal dalam sejarah wrestling, bisa melontarkan Gunther melampaui status bintang wrestling ke status superstar global. Dia akan jadi orang yang pensiunin John Cena. Headline itu aja udah bernilai lebih dari gelar juara dunia manapun buat menciptakan megastar baru. Coba ingat lagi final turnamennya. Gunther nggak cuma ngalahin LA Knight, dia bikin The Megastar menyerah pakai submission yang mirip banget sama STF milik Cena. Itu bukan cuma kemenangan, itu penghinaan langsung ke warisan Cena. Itu adalah trailer dari apa yang Gunther rencanakan buat sang original. Jadi dia udah taklukkan divisi Intercontinental dan World Heavyweight, dia udah pensiunin Goldberg, sekarang dia berdiri di depan The Franchise Player. Langkah logis berikutnya cuma satu, menaklukkan seluruh era. Nah, di sini kalian sebagai fan harus mikir kayak penulis kreatif, bukan cuma penonton. Gunther adalah villain ultimate saat ini. Dia adalah heel yang dominan, arogan, yang melihat legenda sebagai penghalang yang harus dihancurkan. Kalau John Cena, babyface utama, menang di pertandingan pensiunnya, apa dampaknya ke Gunther? Itu bakal ngehentikan momentum Gunther seketika. Itu bikin Gunther kelihatan bisa dikalahin sama orang yang fokus badannya di Hollywood, bukan di ring. Itu bisa merusak seluruh cerita yang udah WWE bangun selama 2 tahun. Cerita tentang pemimpin faksi Imperium dan sosok yang nggak bisa dihentikan, yang belum pernah kita lihat sejak The Shield atau Evolution di awal-awal. Cena nggak butuh kemenangan itu, warisannya udah terukir di batu. Dia nggak bakal jadi lebih terkenal, dia nggak bakal lebih dihormati. Buat Gunther, itu sebaliknya. Dia butuh kemenangan ini buat jadi karakter yang WWE mau. The Ultimate Final Boss. Bayangin dampaknya, Gunther bikin Cena menyerah atau nge-powerbomb Cena buat pin. Sementara keluarga Cena nonton di depan, sorakan Bu bakal memekakan telinga, reaksi negatif dari narasi itu bakal luar biasa buat seorang heel. Kalah bersih dari Cena cuma kayak sehelai bulu di topi,
Kemenangan bersih buat Gunther di pertandingan terakhir Cena itu yang bikin Gunther jadi dewa. Aku ngerti kok, fantasinya adalah Cena bisa mengatasi rintangan sekali lagi dengan STF Pinfall Heroic. Kita mau lihat tangan dia diangkat sekali lagi dalam kemenangan. Tapi jujur aja, kalau Cena kalah, perpisahan itu justru jauh lebih bermakna, lebih nyata. Dia bisa menatap Gunther, menjabat tangannya, dan berkata, waktuku udah habis, sekarang kamulah orangnya. Itu bukan kekalahan, itu adalah penyerahan obor yang ultimate. Itu menyelesaikan misi terakhirnya. Itu adalah momen pengorbanan narasi yang indah dan terakhir. Itu adalah momen era 20 tahun berakhir dan era baru dimulai. Bukan dengan rengekan, tapi dengan chop paling keras dan menyakitkan yang bisa kalian bayangkan. Jadi siap-siap C-Nation. Aku yakin Gunther akan menang, bersih, dan itu adalah keputusan yang tepat buat WWE. Tapi menurut kalian gimana? Kalian mau akhir yang indah buat John Cena atau awal yang baru buat Gunther? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were